pagi anak kelas 5, apa kabar pada pagi hari ini? Bapak berharap semuanya baik-baik saja ya. Walaupun kita belajar jarak jauh, tidak menghalangi semangat kita untuk tetap belajar. Ya, baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya, masih bab 1 yaitu tentang dosa. Ya, apa itu dosa, dari mana itu dosa, kenapa kita berdosa, ya. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang sangat indah ini. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua. Amin. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan. Amin. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan rencanamu. Haleluya, lagu yang sangat indah. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita lipat tangan kita tunduk kepala sebagai kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau belajar, berkatilah kami, berikan kami hikmat yang dari-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin.
Baik, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu asal dosa. Dari mana itu dosa? Ada yang tahu? Tuhan menciptakan manusia tidak berdosa. Pada awalnya manusia tidak berdosa. Ya, makanya Tuhan menciptakan manusia tanpa dosa, tidak ada dosa ya. Jadi manusia itu hidupnya suci, kudus. Manusia diciptakan segambar dengan Allah. Jadi sama, Tuhan sempurna. Kalau kita contohnya berkaca, sempurna, bagus. Tapi kalau kaca itu sudah pecah, itulah yang disebut tidak sempurna. Ya. Nah, dosa bukan berasal dari manusia. Ya. Jadi manusia diciptakan sudah berusaha? Enggak. Karena dosa itu bukan berasal dari manusia. Ya. Kenapa manusia berdosa? Kalau begitu, itu yang jadi pertanyaannya. Kenapa manusia berdosa ya? Ya, nanti kita jawab. Ya. Dosa berasal dari iblis. Tentu anak-anak kelas 5 sudah belajar di kelas 4 ya, bahwa manusia jatuh ke dalam dosa karena digoda oleh iblis. Siapa itu iblis? Iblis adalah Lucifer. Ya, dia adalah salah satu penghulu malaikat surga pada saat itu. Di surga, dia ingin hendak menyamakan diri dengan pencipta, yaitu Tuhan. Dia jatuh ke dalam dosa. Dia merasa sudah hebat. Ya, itulah iblis. Ya, Lucifer namanya. Di dalam Alkitab ada itu ya. Ini tadi Bapak kasih tahu bahwa Lucifer adalah salah satu malaikat surga yang memberontak kepada Allah. Yang melawan kepada Allah, yang melawan perintah Allah. Ya, dia harus melayani Allah, tetapi dia malah ingin sama seperti Allah. Ya, yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Ya. Nah, waktu dia sudah ingin menyamakan diri dengan Allah, dia sudah memberontak terhadap Allah, Allah mengusir dia dari surga. Inilah yang disebut dengan iblis. Nah, ketika Allah mengusir dari surga, dia membawa malaikat-malaikat yang lain bersama dengan dia, yang sepakat dengan dia untuk menguasai ciptaan Tuhan itu. Ya. Orang-orang malaikat-malaikat yang pengikut-pengikutnya Lucifer itu dia bawa semuanya. Iblis tidak mau sendiri di neraka. Ya, Allah mengusir dia dari surga ke neraka. Iblis tidak mau sendiri. Bagaimana supaya manusia itu mau mengikut dia, menemani dia di neraka? Apakah anak-anak mau ke neraka bersama dengan iblis? Itu pertanyaannya. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya manusia itu ikut ke neraka? Itu dengan cara menggoda manusia itu. Menggoda manusia dengan cara apa? Dengan bermacam-macam cara. Contohnya, supaya orang itu tidak mau ke gereja, dibuatlah ada acara televisi mungkin, atau dibuatlah temannya datang untuk mengajak dia untuk bermain-main, atau supaya malas berdoa, dibikinlah ada macam gangguan yang lain. Nah, supaya orang itu semakin jauh dengan Tuhan. Itulah cara iblis menggoda manusia. Ya. Baik, sebelum kita lanjut lebih pelajaran kita, jangan lupa di like ya, di like terus di subscribe supaya ketika Bapak menyampaikan pelajaran lain, ada video yang lain, kamu juga mendapatkan notifikasi pemberitahuan bahwa ada pembelajaran yang lain, terus di-share ke sama teman-teman yang lain yang tidak ada guru agamanya. Mungkin ada juga supaya mereka ada tambahan pelajaran agama yang lain ya, agama Kristen ya. Dan jangan lupa dibunyikan loncengnya ya. Baik, sekarang ambil Alkitabnya, buka Kejadian 3 ayat 23 sampai dengan 24. Kejadian 3 ayat 23 sampai dengan 24 ya. Kalau masih buka, close dulu sebentar videonya. Oke, setelah dibuka, Bapak akan bacakan ya. Ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia. Siapa dia? Yaitu Adam dan Hawa yang ada di Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil.
Ayat 24, ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Jadi Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Dan ada pohon kehidupan itu dibuat untuk menjaganya itu apa dibilang tadi, kerub dengan pedang yang menyala-nyala. Ya. Supaya tidak ada lagi yang datang ke sana, keturunan Adam dan Hawa, untuk mengambil atau memakan buah pengetahuan, ya, pengetahuan yang baik dan jahat itu lagi, ya. Nah, manusia terpisah dari Allah. Manusia sudah berbuat dosa, ya. Ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, manusia berbuat dosa, ya. Kenapa? Digoda oleh iblis tadi, Lucifer itu. Ya, supaya manusia itu mau ikut bersama-sama ke neraka. Manusia tidak bisa hidup dengan Allah karena jatuh dalam dosa. Itu yang Bapak bilang tadi. Contoh kita bercermin. Kalau sudah pecah itu cermin itu, muka kita sudah nggak sempurna lagi. Nah, manusia tidak bisa hidup dengan Allah lagi. Ya, manusia menjadi seteru dengan Allah. Ya, gini, seteru, tidak bisa nyambung lagi, tidak connect ibaratnya hubungan, ya. Karena dosa ada di tengah-tengah dosa, ya. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar Adam dan Hawa digoda oleh iblis yang menyerupai ular. Inilah contoh pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, ya. Nah, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, diusir oleh Tuhan, ya, dengan pedang, ini malaikat ini diusir. Tidak boleh lagi kamu ada di Taman Eden ini, gitu, ya. Nah, bagaimana supaya manusia itu bisa masuk surga? Karena kan manusia harus ke neraka karena jatuh dalam dosa seperti Lucifer ini. Kalau iblis tidak ada pengampunan, tapi bagi manusia ada pengampunan. Manusia membutuhkan seseorang sebagai penghubung dengan Allah, jembatan, ya. Ini surga, contohnya di surga, di sini manusia perlu ada jembatan. Untuk itulah Yesus datang ke dunia menebus dosa kita agar hubungan kita dengan Allah baik kembali. Ada jembatan, ya. Siapa yang percaya pada jembatan ini, ya. Contohnya itu, ya, Bapak ilustrasikan ini surga, ini manusia atau bumi. Bagaimana supaya bisa masuk surga? Yaitu lewat jalan, satu-satunya jalan, yaitu Yesus, ya. Bagaimana caranya supaya hubungan kita dekat dengan Allah? Yaitu rajin berdoa, beribadah, baca Alkitab, ya, baca firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Mungkin kalau bisa ada YouTube, coba lihat di situ renungan-renungan anak sekolah minggu juga ada, ya. Kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan, ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.